Pengertian moksa dan tingkatan-tingkatannya. Moksa atau Sansekerta Moksa adalah sebuah konsep agama Hindu dan Buddha. Artinya ialah kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. Dalam Hinduisme, Atma Jnana atau kesadaran akan sang diri adalah kunci untuk meraih moksa. Umat Hindu boleh melakukan suatu bentuk atau lebih dari beberapa macam yoga, bhakti, karma, jnana, raja dengan menyadari bahwa Tuhan bersifat tak terbatas dan mampu hadir dalam berbagai wujud, baik bersifat personal maupun impersonal. Diyakini bahwa ada 4 yoga atau pengendalian atau marga atau jalan untuk mencapai moksa. Hal ini meliputi berbakti demi Yang Maha Kuasa atau karma yoga, memahami Yang Maha Kuasa atau jnana yoga, bermeditasi kepada Yang Maha Kuasa atau raja yoga, dan melayani Yang Maha Kuasa dengan bakti yang tulus atau bakti yoga. Tradisi Hinduisme yang berbeda-beda memiliki kecenderungan antara jalan yang satu dengan yang lainnya. Beberapa yang terkenal di antaranya adalah tradisi Tantra dan Yoga yang berkembang dalam Hinduisme. Pendekatan oleh tradisi Vedanta terbagi menjadi non-dualitas atau Advaita, non-dualitas dengan kualifikasi, misalnya Visishtadvaita dan dualitas Dvaita. Cara mencapai moksa yang dianjurkan oleh 3 tradisi tersebut bervariasi. 1. Advaita Vedanta menekankan jnana yoga sebagai cara utama untuk mencapai moksa. Tradisi ini fokus kepada pengetahuan tentang Brahman yang disediakan oleh literatur tradisional Vedanta dan ajaran pendirinya Adi Sankara. 1. Melalui pemilahan antara hal yang nyata dan yang tak nyata, sadaka atau praktisi spiritual akan mampu melepaskan diri dari jerat ilusi dan menyadari bahwa dunia yang teramati sesungguhnya merupakan dunia ilusi, fana dan maya, dan kesadaran tersebut merupakan satu-satunya hal yang nyata. Pemahaman tersebut merupakan moksa saat Atman atau percikan Tuhan dalam diri dan Brahman atau esensi alam semesta saling memahami sebagai substansi dan kehampaan akan dualitas eksistensial. 2. Tradisi non-dualis memandang Tuhan sebagai objek kasih sayang yang paling patut disembah, misalnya personifikasi konsep monoteistik akan Siwa atau Wisnu. Tidak seperti tradisi agama Abrahamik, Advaita atau Hinduisme tidak melarang aspek Tuhan yang berbeda-beda, seperti berbagai sinar yang berasal dari sumber cahaya yang sama. Seseorang harus mencapai moksa dengan bimbingan seorang guru. Seorang guru atau Siddha hanya membimbing, namun tidak campur tangan. Surga atau suarga diyakini sebagai tempat bagi karma, sementara yang mesti dihindari oleh orang yang menginginkan moksa demi bersatu dengan Tuhan melalui yoga. Moksa merupakan bagian terakhir dari Pancasrada, yaitu 5 keyakinan umat Hindu. Adapun bagian dari kelima Pancasrada adalah percaya adanya Brahman, percaya adanya Atman, percaya adanya karma pala, percaya adanya punarbawa, dan percaya adanya moksa. Moksa sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu akar kata muk
yang artinya membebaskan dan melepaskan. Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa moksa adalah terbebasnya jiwa atau atman dari ikatan duniawi atau samsara atau kelahiran kembali. Ngurah Nala dan Sudarta menjelaskan, apabila atman itu sudah bersih oleh karena ia mentaati petunjuk-petunjuk Sang Hyang Widi, maka atman itu tidak terikat dengan hukum karma, disebut niskama karma, dan tidak lagi mengalami punarbawa, tidak mengalami samsara. Keadaan inilah yang disebut moksa atau kelepasan atau pembebasan. Moksa juga merupakan bagian dari catur purusa arta, yaitu 4 tujuan hidup umat Hindu. Adapun bagian-bagiannya adalah dharma atau kebenaran, arta atau kesejahteraan, kama atau keinginan atau kenikmatan duniawi, dan moksa kebebasan sejati. Moksa dapat disamakan dengan nirwana, nisreyasa atau kaparamartan, yang merupakan Brahman yang sangat gaib dan berada di luar pikiran manusia. Dengan demikian, moksa dapat disamakan dengan nirguna Brahman. Alam moksa tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, hanya orang yang mengalami yang bisa merasakan. Kata moksa dapat juga disebut mukti, yang berarti mencapai kebebasan jiwa atman atau kebahagiaan rohani selamanya. Orang-orang yang telah mencapai moksa atau bebas dari reinkarnasi akan mengalami kebenaran, kesadaran, kebahagiaan, atau sat, cit, ananda. Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa moksa adalah terbebasnya atman atau jiwa dari ikatan duniawi atau maya, sehingga menyatu dengan Brahman atau Tuhan. Orang yang telah mencapai Brahman akan merasakan kebahagiaan tertinggi. Semua orang dapat mencapai tingkatan ini asalkan mengikuti ajaran agama. Kapan saja manusia bisa mencapai moksa? Mudana dan Ngurah Dwija menjelaskan bahwa semua orang pada hakikatnya dapat mencapai moksa bila mengikuti petunjuk-petunjuk agama. Hal ini dapat terwujud bila mana seseorang telah terbebas dari keterikatan. Upaya mencapai moksa dapat dilakukan dengan cara menyadari dan berupaya menumbuh kembangkan usaha untuk melepaskan diri yang sejati dari keterikatan. Usaha-usaha itu diantaranya dengan berperilaku yang baik, berdana punya, priyajna, dan tirtayatra. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan berusaha mengendalikan sifat-sifat triguna yang ada dalam diri manusia, yaitu satwam, rajas, dan tamas. Usaha untuk menyeimbangkan sifat-sifat tersebut memang sangat sulit, namun yakinlah bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan disiplin diri. Menghayati dan pengalaman ajaran kitab suci, melakukan pemujaan, kerja secara tulus dan ikhlas, serta menanamkan keyakinan pada diri kita bahwa segala sesuatu berawal dan berakhir pada Tuhan. Orang mencapai moksa bila telah menyadari dirinya yang sejati. Moksa dapat dicapai di dunia maupun setelah hidup ini berakhir, seperti disebutkan dalam Bhagavad Gita. Tetapi melalui jalan bakti yang tak tergoyahkan, aku dapat dilihat dalam realitasnya dan juga memasukinya, wahai penakluk musuh Paramtapa. Tingkatan-tingkatan moksa. Berdasarkan beberapa sumber, moksa dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan,
Adapun tingkatan-tingkatannya adalah sebagai berikut. Menurut Sudirga, tingkatan moksa dapat dibedakan menjadi 3, yakni jiwa mukti, wideha mukti, dan purna mukti. Adapun maksud dari ketiganya adalah sebagai berikut. 1. Jiwa mukti, yaitu moksa yang diperoleh semasa masih hidup, di mana atman manusia tidak terpengaruh oleh gejolak indria dan maya. Moksa ini dapat disamakan sarupya atau sadarmaya dan samapya. 2. Wideha mukti, yaitu moksa yang dicapai oleh manusia semasa hidupnya, di mana atmanya telah meninggalkan badan wadaknya atau jasadnya, tetapi roh yang bersangkutan masih terkena pengaruh maya yang tipis. Moksa pada tingkatan ini, atma dinyatakan setarakan dengan Brahman, tetapi belum dapat menyatu dengannya. Hal ini diakibatkan masih ada pengaruh maya. Moksa wideha mukti dapat disejajarkan dengan salokya. 3. Purna mukti, yaitu moksa yang paling sempurna, di mana atman manusia sudah bisa bersatu dengan Brahman. Moksa ini dapat diperoleh setelah meninggal. Istilah purna mukti sejajar dengan sayujya. Kemudian Suparta menjelaskan bahwa tingkatan moksa, jika dilihat dari segi kebebasan yang dicapai atman, maka moksa dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Moksa, yaitu kelepasan yang masih meninggalkan badan bekas berupa jenazah atau badan kasar. 2. Adi moksa, yaitu kelepasan dengan meninggalkan bekas berupa abu. 3. Parama moksa, yaitu kelepasan tanpa meninggalkan bekas. Penjelasan mengenai moksa juga terdapat dalam Brahma Purana. Titip menyebutkan bahwa ada tingkatan moksa, yakni moksa dari keterikatan ajnana atau kebodohan, keselamatan lepas dari raga samsaya, atau sehancurnya keterikatan yang sangat mendalam atau amat melekat, dan trasanaksaya atau menghancurkan kehausan seperti sangat terikat dengan keduniawian. Mudana dan Ngurah Dwija menjelaskan bahwa moksa dibagi menjadi 4. Adapun keempatnya adalah sebagai berikut. 1. Samipya, yaitu moksa yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di dunia ini. Moksa seperti ini dapat dilakukan oleh para maharsi dan yogi dengan cara melakukan yoga samadhi, sehingga terlepas dari unsur-unsur maya, sehingga beliau dapat mendengar wahyu Tuhan. Dalam posisi moksa seperti ini, atman berada sangat dekat dengan Tuhan. Setelah beliau selesai melakukan samadhi, maka keadaan para maharsi dan yogi kembali sebagai biasa, di mana pikiran, emosi, dan organ jasmaninya aktif kembali. 2. Sarupya atau sadarmaya, yaitu moksa yang didapat oleh seseorang di dunia ini karena kelahiran orang tersebut, di mana kedudukan atman atau jiwa merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan. Seperti halnya Awatara Wisnu, yakni Sri Rama, Buddha, dan Sri Krishna. Walaupun atman telah mengambil suatu perwujudan tertentu, namun ia tidak terikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini atau maya. 3. Salokya, yaitu moksa yang dapat dicapai oleh atman atau jiwa, di mana atman itu sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Sang Hyang Widi atau Brahman. Ketika atman mencapai posisi moksa ini, atman telah mencapai tingkatan dewa, merupakan manifestasi dari Sang Hyang Widi itu sendiri.
keempat, sayujya, yaitu moksa yang tertinggi di mana Atman atau jiwa telah dapat bersatu dengan Sang Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Esa. Dalam keadaan seperti inilah sebutan Brahman Atman Aikyam, yang artinya Atman dan Brahman sesungguhnya tunggal atau satu. Demikianlah tingkatan-tingkatan moksa dan pengertiannya serta keberadaan orang yang dapat mencapai moksa, dan perlu diikuti dengan kesungguhan hati. Karena itu penderitaan pikiran hendaklah diusahakan untuk dimusnahkan dengan kebijaksanaan, sebab tentunya lenyap oleh kebijaksanaan. Seperti misalnya api yang menyala pasti padam oleh air. Jika telah musnah penderitaan pikiran, maka lenyaplah pula sakitnya badan. Jalan menuju moksa. Moksa juga merupakan bagian dari catur purusa arta, yaitu dharma, arta, kama, dan moksa. Bahandur dalam Kondra menjelaskan bahwa moksa atau manunggalnya Atman dengan Brahman menurut kitab-kitab Upanishad dapat dicapai dalam kehidupan di dunia atau pada saat penjelmaan ini ataupun setelah seseorang meninggal dunia. Dalam ajaran agama disebutkan ada 4 jalan untuk mencapai moksartam jagadita, yaca iti dharma, atau mencapai jagadita atau kesejahteraan jasmani, atau moksa, atau ketentraman abadi atau kehidupan abadi. Adapun keempat cara tersebut dikenal dengan catur marga yoga. Catur marga yoga yaitu 4 jalan umat Hindu untuk menuju Sang Hyang Widiwasa atau Brahman. 1. Bhakti marga atau bhakti yoga adalah jalan menuju moksa dengan cara melakukan kebaktian yang tekun kepada Sang Hyang Widiwasa dengan landasan pengabdian yang tulus ikhlas, pasrah, penuh cinta kasih, serta menyerahkan diri kepada Hyang Widi sepenuhnya. Jalan Bhakti Marga dikenal juga dengan nama Bhakti Marga Yoga. Bhakti sendiri berarti hormat, taat, sujud, menyembah, persembahan, kasih. Orang yang menempuh jalan ini disebut bhakta. Untuk mencapai jalan ini, maka dia wajib memegang teguh ajaran Tattwam Asi, menebarkan rasa kasih sayang tanpa batas kepada semua makhluk hidup, dan menghilangkan rasa kebencian, kekejaman, iri dengki, dan kegelisahan atau keresahan. Semua hal-hal negatif harus dihilangkan. Suhardana dalam bukunya Moksa Brahman Atman Aikyam mengutip Bhagavad Gita bab 12 sloka 19, 20 dan 55 mengatakan bahwa ia yang menganggap sama celaan dan pujian, menerima apa saja yang datang tanpa diikuti oleh tempat yang tetap dan teguh dalam pikiran. Yang berbakti demikian adalah kecitaanku. Mereka yang penuh kepercayaan menetapkan Tuhan sebagai tujuannya yang tertinggi, mengikuti pengetahuan yang abadi, berbakti mengetahui Tuhan yang sebenarnya pada hakikatnya akan mencapai moksa di kemudian hari. Dapat disimpulkan bahwa seorang bhakta hendaknya selalu berusaha melenyapkan kebenciannya kepada semua makhluk dan selalu berusaha mengembangkan sifat-sifat maitri, karuna, mudita, dan upeksa atau catur paramita, sehingga terbebas dari belenggu keakuan atau ahamkara. 2. Karma marga atau karma yoga adalah jalan menuju moksa dengan cara bekerja atau berkarya. Jalan ini dikenal juga dengan nama karma marga yoga.
Seseorang yang menempuh jalan ini harus bekerja dengan ketulusan hati tanpa terikat pada pahala yang dikerjakan atau kerja tanpa pamrih. Inti dari ajaran Karma Marga Yoga adalah melepaskan semua hasil dari segala perbuatan. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan segala pekerjaan sebagai bentuk dari kewajiban tanpa terikat pada hasilnya, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama atau Brahman. Ngurah Dwaja dan Mudana mengatakan bahwa seorang karma yogi dengan menyerahkan keinginan akan pahala, ia akan menerima pahala yang berlipat ganda. Masyarakat yang tinggal bersamanya akan merasa bahagia. Sebab orang yang telah mencapai tingkatan tersebut memiliki aura kesucian yang dapat memancar dari segala tubuhnya. Karma yoga adalah aktivitas kerja yang positif, didasari dengan niat yang tulus ikhlas tanpa pamrih. 3. Jnana Marga atau Jnana Yoga adalah jalan menuju moksa dengan cara menekuni ilmu pengetahuan kerohanian. Jalan ini dikenal juga dengan Jnana Marga Yoga. Jalan ini dilaksanakan oleh mereka yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi dan daya cinta kasih yang mendalam kepada Tuhan. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa orang yang mempersembahkan ilmu pengetahuan lebih bermutu daripada persembahan materi. Secara keseluruhan, semua kerja berpusat pada ilmu pengetahuan. Sebab dengan pengetahuan seseorang dapat mengarungi lautan kejahan. Bahkan dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa tidak ada di dunia ini menyamai kesucian kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan. Jnana Yoga sendiri berasal dari kata jnana yang artinya pengetahuan atau kebijaksanaan filsafat, sedangkan yoga berasal dari kata yuj yang artinya menghubungkan. Jadi Jnana Yoga artinya mempersatukan Atman atau jiwa dengan Brahman atau Parama Atman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan. Kebebasan ikatan keduniawian dengan menempuh jalan ini dapat dilakukan dengan mengarahkan segala pikiran kita, memaksanya kepada kebiasaan-kebiasaan suci, dan memusatkan pikiran kepadanya. 4. Yoga Marga atau Raja Yoga adalah jalan menuju moksa dengan cara melalui pengendalian diri dan melaksanakan ajaran Astanga Yoga. Jalan ini dikenal juga dengan nama Raja Marga Yoga. Inti dari ajaran ini adalah pemusatan pikiran kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan melalui meditasi dan samadhi. Pelaksanaan yoga marga melalui tahapan-tahapan Astanga Yoga. Sloka yang berkaitan dengan Raja Yoga dapat dilihat pada Bhagavad Gita. Ada 3 perilaku orang yang ingin mencapai kebebasan, yaitu sakala atau berbadan triguna, satwam atau sifat tenang, tulus, bijaksana, dan tanpa pamrih, rajas atau sifat energik, agresif dan ambisius, dan tamas atau sifat pasif, malas dan lamban. Kewalasuda atau melepaskan diri dari kebahagiaan duniawi, dan malinatwa atau tak ternoda oleh keterikatan duniawi dianggap siwa suci. Selanjutnya ada 3 sarana agar orang mencapai kebahagiaan batin, yaitu vairagya ditraya atau memiliki pengetahuan tinggi, pararobya atau meninggalkan keterikatan duniawi, dhyana ditraya atau pemusatan pikiran atau samadhi dengan melakukan pranayama secara teratur.
Selanjutnya jalan kelepasan terdiri dari 9 dan ke-10. Jika melalui ke-9 jalan maka akan terlahir lagi ke dunia, dan jika melalui jalan ke-10 akan manunggal atau bersatu dengan para mahasiswa dan tidak kembali lagi ke dunia. Pada bagian ini lebih menekankan agar diketahui akibat adanya berbagai macam kelahiran makhluk di dunia ini, baik tumbuhan, hewan, dan terlebih manusia. Dengan demikian sudah dapat memberikan jawaban adanya reinkarnasi atau punarbawa. Syarat utama sebelum mempelajari ilmu kalepasan. Konsep kalepasan secara terinci diuraikan, hendaknya seseorang memahami tentang berbagai pengetahuan yang sempurna. Menguasai pengetahuan sempurna artinya seseorang sudah tidak dipusingkan lagi tentang asal mula adanya dunia dan asal mula dilahirkan, serta kemana arah tujuan hidup sesungguhnya, seperti diuraikan pada sloka sebelumnya yang menceritakan tentang proses terciptanya dunia alam semesta dan dunia manusia. Sebelum mempelajari konsep kalepasan, hendaknya seseorang memiliki serada atau keyakinan yang penuh kesadaran bahwa dalam menumbuhkan kesadaran tidak cukup dengan mempelajari kitab-kitab suci, melainkan dengan praktek langsung dengan selalu mengutamakan sikap penyerahan diri kepada Tuhan, yaitu selalu ingat dan bakti setiap saat dalam keadaan apapun kepada Tuhan. Terkait dengan hal itu, kesadaran yang dimaksud hendaknya seseorang sudah memiliki kemantapan di dalam diri bahwa hakikat sesungguhnya bukan materi, kebahagiaan ataupun keinginan, akan tetapi segala arah tujuan hidupnya adalah bersatu atau manunggal dengan Tuhan sebagai asal mula segalanya. Ciri-ciri orang yang memiliki serada ini diantaranya seperti disebutkan pada sloka berikut. Adapun murid yang dapat diberikan pengetahuan tentang Sang Hyang Bedajenana adalah murid yang punya iman terhadap dana atau sedekah, orang yang dapat mengendalikan nafsunya, dan mereka yang bersungguh-sungguh hendak melaksanakan dharma, melaksanakan brata atau mengurangi kepentingan hidup di dunia ini, dan pada murid yang bakti berguru. Apa umpamanya? Adalah yoga yang diajarkan oleh Sang Hyang Bedajenana. Murid yang iman terhadap dana diartikan adalah yang murah hati, selalu bersedekah, baik materi maupun non-materi, tidak pelit terhadap apapun, tidak boleh merasa memiliki atas segala yang ada pada dirinya, tetapi jika dibutuhkan orang lain, seraya dengan senang hati akan membantunya. Bersungguh-sungguh melaksanakan dharma adalah murid yang tahu akan kewajiban dan selalu mengutamakannya, bukan kepentingan pribadi yang dipakai dasar, tetapi segalanya karena petunjuk kebenaran dengan selalu berpikiran benar, berperilaku benar, berkata benar, sesuai petunjuk kebenaran dalam kitab suci. Melaksanakan brata yang dimaksud adalah berbagai aturan brata seperti yama dan niyama dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Bakti terhadap guru yang dimaksud adalah murid yang selalu memperhatikan, mendengarkan dan melaksanakan segala petunjuk dan arahan dari seorang guru dengan tanpa memandang bagaimana dan siapa guru itu. Yang dipandang adalah guru sebagai perwujudan dari Tuhan di dunia, sehingga tiada membedakan Tuhan dan guru. Melayani guru dengan tulus ikhlas dan penuh kesadaran akan menghantarkan pada pencapaian spiritual tingkat tinggi.
sehingga siap untuk menerima segala macam pengetahuan, termasuk konsep kelepasan yang sangat dianggap rahasia dan disucikan. Rahasia kelepasan atau moksa yang dimaksud karena menyangkut ajaran hakikat hidup, dan jika tidak memiliki keimanan yang tebal akan tidak berguna ajaran itu. Seperti seorang anak kecil yang tidak memiliki pengetahuan tentang emas, jika diibaratkan ajaran ini adalah emas, maka ketika diberikan emas oleh seseorang akan dipakai mainan dan tidak dirawatnya, karena dia belum memiliki arti nilai dan fungsi emas. Begitu juga ajaran dalam lontar Ganapati Tattva ini, jika salah penerapannya akan menjadi sombong dan takabur, sehingga menjadi manusia yang sesat, bahkan sangat membahayakan kehidupan. Karena segala rahasia sudah dipahami, dan setelah dipahami hendaknya dirahasiakan lagi dan dijadikan sebagai tuntunan untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan atau moksa. Bukan menjadi sebaliknya, jika tidak memiliki serada akan menjadi orang yang takabur, congkak dan semaunya sendiri. Memiliki kesucian batin. Kesucian batin adalah sarana berikutnya setelah yang di atas. Kesucian batin sangat mendukung di dalam proses mempelajari ilmu kelepasan. Dengan kesucian batin, maka akan didapatkan suatu keadaan pikiran yang cemerlang, sehingga hendak memikirkan apapun akan bisa diperoleh segala yang diangankan. Ada 3 jalan untuk mencapai kelepasan dalam lontar Ganapati Tattva, dijelaskan seperti antara lain: 1. Skala, yaitu jalan mencapai moksa semasih memiliki ikatan triguna. 2. Kewala Suda, yaitu jalan mencapai kelepasan dengan meninggalkan kenikmatan duniawi. 3. Malinatva, yaitu jalan kelepasan dengan melepaskan diri dari triguna. Manowijnana, alam pikiran dan kebijaksanaan tidak lagi terikat oleh waktu. Hening, sepi, tidak ada lagi yang tidak suci yang dinikmati, sehingga disebut siwa nirmala. Sesudah mantap keheningan, manowijnana, bebas dari nafsu, bersih tanpa halangan, pikiran menjadi sepi, hening dan cemerlang, tidak ada yang menghalangi. Keadaan yang demikian disebut Paramasuda. Adanya penjelasan sloka-sloka tentang berbadan triguna, satwam, rajas, dan tamas, artinya memiliki sarana tubuh atau hidup, yaitu manusia saja yang punya sifat triguna. Jika roh yang menempati badan triguna atau berwujud manusia sudah terbebas dari triguna, yaitu memalingkan bahwa badan ini tiada berarti bagi hakikat diri. Ini dilakukan di dalam latihan dan praktik yoga setiap saat, sehingga pikiran tiada dikacaukan lagi oleh keadaan badan, dan didapatkan suatu konsentrasi di setiap nafas kehidupannya. Dan dengan keadaan ini, maka kesucian akan didapatkan. Orang yang sudah meninggalkan kepentingan keduniawianlah yang dianggap siwa suci. Menjadi suci bukan untuk mencari kehormatan, melainkan untuk kerahayuan jagat, dan itu saat ini amat jarang yang memahaminya. Dengan keadaan ini terciptalah kesucian batin, sehingga akan mampu melaksanakan segala ajaran kelepasan dengan sempurna. Sarana agar mencapai moksa. Mengolah batin sangat diperlukan dalam mendalami spiritual, karena dengan menguasai kebatinan, maka seseorang akan merasa tenang di dalam melakoni hidup dan kehidupan.
Keseimbangan dalam kebatinan sangat mutlak diperlukan di dalam mendalami berbagai ilmu, termasuk di dalamnya ilmu-ilmu rahasia. Dapat dipahami bahwa agar mendapatkan moksa terlebih dahulu memiliki kebebasan batin. Kebebasan batin terutama bagi pendeta agar mencapai hasil yang baik melalui 3 tahapan. Tahapan itu diantaranya: 1. Hendaknya seseorang memiliki pengetahuan yang luas atau tinggi. 2. Hendaknya orang meninggalkan kesenangan hidup, dalam arti materi dinomor 2-kan tetapi spiritual diutamakan. 3. Seseorang hendaknya selalu mengingat Tuhan atau tansah eling marang Gusti rina kelawan wengi, ingat pada Tuhan siang dan malam. Sarananya agar melakukan samadhi selalu dengan baik. Dengan demikian, maka kebebasan batin akan didapatkannya sebagai sarana untuk mendapatkan kelepasan. Kesucian pikiran sebagai kunci keberhasilan mencapai kelepasan atau moksa. Selain kebebasan batin untuk mencapai suatu keberhasilan dalam mempelajari moksa, maka sebagai dasarnya adalah kesucian pikiran. Dalam melatih agar pikiran menjadi suci tidaklah sulit, sebab sudah banyak aturan yang dituliskan dalam ajaran, seperti pengendalian diri dengan mengekang hawa nafsu, di antaranya dengan menganggap bahwa bukan material sebagai dasar memperoleh kepuasan, tetapi selalu berbuat kebajikan demi mendapatkan tujuan hidup sesungguhnya, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman. Hal demikian jika dipraktekkan, maka pikiran akan selalu tersucikan karena tidak dibebani oleh benda-benda materi. Semua materi dianggap hiasan hidup, bukan tujuan hidup. Setelah berpandangan demikian, maka pikiran mantap untuk menghadapi segala bentuk kehidupan, termasuk menghadapi kematian dengan rasa bangga, sehingga sikap konsentrasi akan terjadi dan membuahkan keberhasilan. Mendapatkan kesucian diri. Kesucian diri sangat diperlukan dalam mendapatkan kelepasan dengan baik. Dalam lontar Ganapati Tattva yang menjadi panutan untuk penyucian diri adalah perilaku sang sadaka. Adapun perilaku sang sadaka di dalam kehidupan sehari-harinya selalu melakukan pemujaan kepada para dewa-dewa seperti Surya Sevana. Tetapi selain itu sang sadaka juga melakukan praktik-praktik yoga. Yoga yang dijalankan oleh sang sadaka ialah selalu setia menjalankan titah widi dengan sikap dan perilaku yang disandarkan pada kebenaran sesama. Selalu konsentrasi dengan penuh kesadaran dalam setiap detak jantungnya, diserahkan kepada kaki Padma Tuhan. Perilaku inilah yang perlu dijadikan teladan di dalam mencapai kelepasan. Jika dalam lontar Ganapati Tattva ada teknik yang sangat rahasia dan bahkan tidak boleh disebarkan karena sifatnya rahasia. Rahasia yang dimaksud bahwa apabila teknik ini disebarkan tanpa mengetahui tata caranya atau metodenya dengan benar, akan menimbulkan kematian dengan segera. Hal ini beralasan karena mantra mengandung unsur-unsur magis. Jika mantra pelepasan dipakai tidak sesuai aturannya, maka tidak menutup kemungkinan yang memantra akan terlepas rohnya dan tak dapat kembali. Oleh karenanya, jika ingin memantra, hendaknya mencari seorang guru pembimbing. Sebelum memilih jalan kelepasan, seorang sadaka terlebih dahulu agar mengetahui dasar-dasarnya, sehingga pilihan itu merupakan kebutuhan bukan keharusan,
sehingga akan dilakukan dengan penuh kebahagiaan. Dengan dasar pengetahuan yang benar, maka dalam melakukan kelepasan akan membuahkan hasil yang sesuai dengan tujuan hidup, yaitu moksa. Apabila salah di dalam melakukan kelepasan, maka resikonya akan menjelma kembali atau reinkarnasi. Akibat-akibat yang ditimbulkan karena kesalahan dalam melakukan kelepasan dalam kelahirannya di dunia akan membawa pada posisi kelahiran sesuai jalan mana yang ditempuh di saat melepaskan atmanya. Berawal dari tidak mengetahui apa-apa, kemudian murid spiritual hendaknya mengetahui segala apa yang ada di dunia ini atas kehendak Tuhan. Pengetahuan ini perlu diketahui, mengingat pemantapan pada pengetahuan tentang keberadaan alam sangat mendukung di dalam olah kebatinan, sehingga menjadikan diri mantap dan tidak dibingungkan lagi oleh keadaan materi. Terima kasih.